Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di tayangan acara program spesial Ramadan. Dan di sini perkenalkan saya Nur Hakimah Siwiandayani. Saya selaku di cabang Blimbing, saya diamanai sebagai sekretaris PCA. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua dalam waktu yang sangat barokah ya di bulan Ramadan. Dan pada sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan bercerita tentang Nyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Aisyah dan peranannya dalam pendidikan wanita. Nah, kita tahu ya, kita saat ini besar dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah merupakan salah satu orto Muhammadiyah. Dan menurut sejarah kita akan bercerita sedikit terkait Aisyah. Aisyah didirikan oleh seorang perempuan bernama kecil Siti Walidah. Beliau terkenal dengan Nyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872 dan ayahnya adalah seorang kiai termasyhur di Yogyakarta, tepatnya di Kauman, yaitu Kiai Haji Muhammad Fadil. Nama kecilnya Siti Walidah dan saat belia Siti Walidah menganut ajaran Islam yang diajarkan oleh ayahnya. Jadi saat itu seorang perempuan tidak boleh keluar rumah ya, dan dia harus senantiasa berada di dalam rumah. Kecuali untuk urusan-urusan penting baru dibolehkan seorang perempuan keluar dari rumah. Nah, Siti Walidah kecil selalu diajarkan oleh ayahnya pendidikan agama Islam, diajarkan tentang pelajaran Al-Quran, sehingga pengetahuannya terhadap Islam sangat kuat. Pada usia 17 tahun, qadarullah ia dinikahkan dengan sepupunya yang masih punya ikatan saudara, yaitu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat itu menjadi suaminya. Pada saat menjadi istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memiliki peluang untuk terus mensyiarkan ajaran Islam karena saat itu kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak diragukan lagi ya terkait untuk perkembangan agama Islam. Sebelum Muhammadiyah didirikan pada tanggal 12 November 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah madrasah yang saat itu didirikan pada tahun 1911 dengan perkembangan murid yang sangat pesat sampai dengan didirikannya Muhammadiyah sendiri pada tanggal 18 November 1912 oleh beliau. Setelah Muhammadiyah berdiri, tentu saja Siti Walidah atau yang saat itu sudah menjadi istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lebih terkenal dengan sebutan Nyi Ahmad Dahlan memiliki peluang juga yang sangat besar untuk terus mengembangkan ajaran Islam, terutama dalam hal ini adalah untuk kaum perempuan di Yogyakarta. Sehingga pada tahun 1914 ia mulai mengadakan forum-forum kajian muslimah yang terdiri dari remaja putri di lingkungan sekitar, pembantu rumah tangga, malah pegawai batik yang saat itu sangat tenar di lingkungan Yogyakarta, dan majikan-majikan dari pembantu yang mengikuti kajiannya pun juga turut hadir. Mulai saat itu Islam mulai dikenal oleh para perempuan di daerah Kauman. Siarnya yang sangat kuat mendapat dukungan positif dari suaminya, sehingga pada tahun 1917 beliau dengan dukungan suaminya penuh diberikan kesempatan untuk mengembangkan siar ajaran Islam lebih luas lagi. Dan saat itu tahun 1917 berdirilah organisasi Aisyah ya, dengan dukungan dari suaminya dan tokoh-tokoh Muhammadiyah saat itu.
Nah, dengan dukungan ini tentu saja memberikan angin segar ya, karena saat itu pendidikan untuk kaum perempuan itu sangat terbatas, sangat dibatasi, dan saat itu ada semacam tekanan ya, bahwa perempuan itu memang tidak boleh menempuh pendidikan. Jadi perempuan itu kalau sudah dewasa atau remaja ya, remaja dulu itu sudah harus bersiap berumah tangga, dan saat itu perempuan itu identik dengan konco wingking ya. Jadi konco wingking itu artinya hanya menemani suami di dalam rumah ya. Kalau dulu terkenal dengan 3M ya, masak dan manak, mohon maaf ya. Jadi tugasnya hanya sekitaran di belakang ya, jadi tidak punya peluang untuk bisa maju. Maka dengan keberadaan Nyi Ahmad Dahlan ini membuka peluang yang sangat luas untuk pendidikan bagi kaum perempuan. Mulai saat itu, karena mendapat dukungan tadi ya, tahun 1917 akhirnya 1914, mohon maaf ya, awal mula sebelum Aisyah didirikan, jadi beliau mendirikan forum pengajian perempuan yang beliau beri nama Sopo Tresno ya. Jadi awal mula Aisyah itu adalah dengan pendirian forum kajian muslimah yang diberikan nama Sopo Tresno. Artinya apa? Sopo itu siapa dan Tresno itu cinta. Jadi ini terbuka untuk siapa saja yang cinta atau suka memajukan kehidupan kaum muslimah. Jadi saat itu Sopo Tresno berdiri, dan ternyata setiap hari peserta atau pengikut pengajian atau kajian muslimah tadi semakin banyak, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang positif walaupun saat itu kita masih berada dalam kehidupan kolonial ya. Jadi setiap kali forum kajian muslimah itu dibuka di lingkungan rumahnya, itu selalu mendapat tekanan dari kolonial Belanda. Entah itu didatangi oleh para antek Belanda untuk dibubarkan, tapi itu tidak menyurutkan langkah Nyi Ahmad Dahlan untuk terus bergerak dan bergerak. Hal ini didasari pada bahwa emansipasi itu penting ya. Perempuan bukan bawahan atau subordinat laki-laki, bahkan setara ya, setara. Kalau sudah menikah tidak hanya berhenti di kehidupan rumah tangga. Jadi tidak hanya sekedar mengurus rumah tangga, bahkan kita harus tahu bahwa seorang perempuan itu adalah madrasatul ula atau madrasah pertamanya bagi anak-anak mereka. Jadi perempuan harus tetap menempuh pendidikan atau tetap dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, terutama pengetahuan-pengetahuan terkait ilmu agama yang akan mendampingi generasi mereka bertumbuh kembang dengan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, pendidikan di sini bagi Nyai Siti Walidah adalah kunci kemajuan kaum perempuan. Ya, jadi perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan diharapkan ini akan terus diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi tadi disampaikan peserta pengajian itu adalah remaja putri. Jadi remaja putri itu belum menikah, memang sengaja diikutkan dalam rangka membekali mereka suatu saat nanti andai kata sudah menikah. Jadi tidak ada semacam pola pikir bahwa perempuan itu hanya sebagai teman suami di dalam rumah. Jadi hanya bertugas di belakang, menyiapkan segala keperluan rumah tangga, hanya sekedar melayani ataupun hanya sekedar meneruskan keturunan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang perempuan itu bisa mendampingi generasi-generasi mendatang untuk bertumbuh kembang dalam lingkup ajaran Islam yang benar. Begitu. Nah, Sopo Tresno mengadakan pengajian Al-Quran dan kajian keagamaan ya di lingkungan rumah Nyai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kian berkembang pesat ya. Dan saat itu dukungan suami dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada saat itu semakin memperkuat Nyai Haji Ahmad Dahlan untuk terus mengembangkan organisasi yang memang sudah menjadi dambaannya bahwa beliau akan mengembangkan sebuah organisasi yang terdiri dari perempuan. Jadi perempuan harus bergerak, tidak hanya stagnan atau di belakang. Nah, mulai saat itu akhirnya pada
pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah didirikanlah organisasi dengan nama Aisyah dan merujuk pada nama istri baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Aisyah. Nah, satu. Sehingga keberadaan Aisyah dari saat mulai berdirinya pada tahun 1917 ya, kalau secara tahun Masehi, itu sampai ke depannya nanti diharapkan betul-betul bisa eksis ya. Jadi karena organisasi ini memang murni bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perempuan punya peluang untuk berdakwah. Nah, untuk Aisyah sendiri memiliki peran penting dalam pendidikan, terutama pendidikan kaum wanita ya. Karena saat itu sekolah-sekolah masih sangat jarang didirikan, bahkan untuk saat itu kalau kita merujuk pada tahun berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, itu adalah awal mula pergerakan nasional Indonesia. Jadi saat itu baru mulai berdiri organisasi-organisasi di mana para pejuang dulu setelah merunut kegagalan perjuangan masa lalu di sebelum tahun 1908, maka para pejuang kita menetapkan atau memutuskan untuk mengalihkan model perjuangan menjadi perjuangan yang bersifat organisatoris, dan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang muncul pada saat pergerakan nasional dan didukung juga karena kegigihannya Haji Ahmad Dahlan, maka muncullah Aisyah, dan di sini semakin kuat juga sehingga selisih berdirinya Muhammadiyah dan Aisyah ini hanya 5 tahun, dan itu ternyata perkembangannya tetap berada dalam koridor Muhammadiyah ya. Jadi masih didampingi oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi yang terdiri dari kaum laki-laki, dan ternyata Siti Walidah tidak mau kalah ya. Jadi perempuan harus bergerak. Pemirsa ceramah Ramadan yang saya banggakan, untuk peran penting dalam pendidikan, jadi Aisyah di sini berupaya mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan yang berfokus pada pendidikan dasar dan agama, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan. Dan di sini peran Nyai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan wanita adalah mengajarkan keterampilan praktis seperti memasak dan menjahit. Jadi tidak mutlak hanya belajar formal untuk menunjang sisi pengetahuan agama mereka, tetapi ternyata dalam materi yang diajarkan dalam pembelajaran, dalam forum-forum yang dibangun oleh Siti Walidah di Aisyah tetap mengedepankan keterampilan-keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu diantaranya memasak dan menjahit. Nah, ini adalah keterampilan dasar bagi seorang perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan juga diajarkan bagaimana cara menjadi seorang guru. Jadi perempuan boleh bergerak ya, memajukan pendidikan. Jadi guru itu nanti akan mengajarkan pengetahuan, dan di sini nanti para perempuan itu akan diajari bagaimana mereka menjadi seorang guru. Di samping mereka disiapkan juga untuk mendidik putra-putri mereka. Untuk selanjutnya, peran beliau dalam pendidikan wanita adalah mengadakan pengajian kaum wanita di berbagai kampung di Yogyakarta saat itu, terutama di Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman, karena beliau memang berasal dari keturunan kerajaan. Terus saat itu juga beliau adalah pendiri Sopo Tresno yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah. Nah, sehingga saat ini setelah berumur sekitar berapa ini? Sudah lebih dari 1 abad ya Aisyah ini. Maka dalam kehidupan sekarang ini Aisyah memiliki peran yang sangat besar. Tentu saja ini tidak terlepas dari perjuangan di Muhammadiyah juga, bahwa tujuan Muhammadiyah sendiri adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Aisyah juga tidak jauh dari itu. Nah, di sini nanti perjuangan Aisyah, ini juga tidak beda jauh dengan Muhammadiyah, yaitu bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya,
atau dalam hal ini mohon maaf kesehatan ya, mohon maaf kesehatan. Jadi nanti selain bidang pendidikan yang digarap, Aisyah juga menggarap bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ini dibuktikan dengan banyak sekali berdiri amal usaha Aisyah yang berkembang. Di antaranya selain sekolah, di sini intens ya, Aisyah itu ngurusi bidang pendidikan tingkat PAUD ya, jadi TK, prasekolah atau preschool ya. Dan diharapkan nanti bidang pendidikan preschool ini menjadi bidang garapan yang paling dasar bagi seorang anak untuk memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, selain itu kontribusi Aisyah yang lain adalah saat ini di bidang sosial ya, di bidang sosial banyak sekali panti yang berdiri yang digarap oleh Aisyah. Ya, di antaranya ada 188 panti asuhan, 23 panti difabel, 214 daycare lansia, ada 26 panti lansia dan ada 2 rumah sakinah. Ini di bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesehatan kita melihat di masyarakat ini juga sudah mulai didirikan rumah sakit ibu dan anak ya, fokusnya pada ibu dan anak. Dan kita saat ini hidup di Kabupaten Sukoharjo ya, pemirsa. Jadi hari ini pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo pun pada periode Muktamar 48 ini sedang merintis berdirinya klinik ibu dan anak. Kita doakan bersama, kita dukung dengan moral dan material ya pemirsa. Pendirian ini baru dimulai sekitar akhir tahun 2024 dan untuk Ramadan kali ini calon klinik Aisyah yang berada di Pohgogor Medosari, nah ini sudah masuki tahap pembangunan fondasi dan kita dukung dengan doa. Kalau ada kelebihan material bisa disalurkan melalui kantor layanan Lazismu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo ya, untuk mendukung atau mensukseskan program dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo untuk pendirian klinik ibu dan anak. Nah, jadi merujuk pada perjuangan yang digaungkan oleh Nyai Haji Ahmad Dahlan tidak boleh menyurutkan kita bagi kaum perempuan ya untuk terus berjuang. Jadi selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menjadikan diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa, program tayangan Ramadan yang saya banggakan kiranya sedikit sajian materi tentang Nyai Haji Ahmad Dahlan. Semoga kita tetap bisa terus melanjutkan cita-cita mulia beliau sebagai pendiri Aisyah dan tetap kita berkiprah di dalamnya. Semoga apa yang bisa kita sumbangkan untuk Aisyah akan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sekian, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.